Masih dalam pembahasan jiwa yang lelah. Ternyata lelah itu dialami oleh hampir semua orang dan problemnya pun bervariasi. Nah, salah satunya sudah saya undang untuk hadir di studio malam ini. Dia cerita bahwa dirinya merasa lelah dengan pekerjaan dia saat ini dan hal itu membuat produktivitasnya pun menjadi menurun. Nah, ada di antara Anda yang mungkin mengalami hal serupa? Langsung saja saya undang orang tersebut, yaitu Nabila Gita Pratiwi untuk bergabung bersama kita di atas panggung. Halo Nabila, apa kabar? Tidak cukup baik. Tidak cukup baik. Hari ini mau curhat apa nih? Iya, jadi aku mau curhat, Miss. Jadi saat ini aku sudah merasa lelah. Karena umur aku saat ini sudah 25 tahun, tapi aku belum juga lulus kuliah. Kalau saya boleh tahu, apa yang membuat kamu terhambat untuk menyelesaikan kuliah kamu usia 25 tahun sekarang? Saya sempat pindah kuliah, pindah kampus, dan juga saya sempat menunda kuliah saya, itu saya cuti 2 semester. Karena memang saat itu terhambat biaya kuliah dan juga harus mengalah karena adik saya saat itu baru masuk kuliah, jadi harus mengutamakan dia dulu, Miss. Oke, jadi itu memang pilihan yang memang kamu buat dan konsekuensinya sampai sekarang jadi karena kuliah belum lulus, kerjaan juga akhirnya setengah-setengah, hasilnya belum maksimal. Mungkin juga karena tidurnya jadi kurang, karena banyak yang dikerjakan, badan setiap pagi merasanya lelah, jadinya malas dan juga sensitif gitu, gampang sekali untuk tersinggung dengan orang-orang di sekitar dan juga lebih tertutup. Karena terlalu banyak yang dipikirkan, jadi saya lebih menyingkir dari sosial, dari teman-teman saya juga gitu. Oke, nah jadi sekarang apa nih yang ingin ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya untuk mengubah rasa lelah saya ini menjadi sesuatu yang lebih positif, yang bisa membangun saya dan membuat saya jadi lebih baik lagi nih. Oke, mungkin kalau gitu kita tanya ke Pak James ya. Jadi ini lelah karena dua-duanya dilakukan sibuk, kuliah, kerja, tapi hasilnya belum maksimal. Iya, sibuk, kurang tidur lagi. Kurang tidur, ya, betul. Pasti banyak pikiran, banyak sekali beban di kampus, beban di tempat kerja. Ya, jadi semua menumpuk ke satu orang muda seperti ini ya. Nah, saya jawab dengan memberikan satu analogi, oke? Bayangkan kita dari Jakarta naik mobil menuju jalan tol ke Bandung, ya, lewat tol Cikampek lah. Ya, dan tolnya lancar. Pas hari itu tolnya lancar, kita bawa mobil kita, setir, kita injak gas, ya, mobilnya jalan, dan tahap demi tahap kita lihat, sudah lewat Bekasi Barat, oh sudah lewat Bekasi Timur, oh sudah lewat Cakung, oh sudah lewat Karawang, ya, sambil jalan. Walaupun kita lagi bekerja nih, kita lagi bekerja, driving the car, kita lagi konsentrasi, tetapi tidak rasa lelah. Kenapa? Karena kita rasa sudah lewati satu tahap lagi, ada sense of achievement ya. Dan juga kita tahu kita mendekati garis finish ya. Tapi kalau sebaliknya, mobilnya tidak bergerak karena kemacetan berat ya, dan sudah setengah jam pun belum kemana-mana, Bekasi Barat pun belum lewat ya, apalagi mendekati Bandung, jauh dari garis finish. Walaupun kita tidak apa-apain dalam mobil, itu lelah itu, melelahkan ya. Jadi lelah jiwa itu adalah karena kita merasa bahwa dengan segala upaya kita, dengan segala tenaga dan effort kita, kita belum rasa sense of success. Kita belum rasa sense of achievement. Ya, jadi untuk mengurangi rasa lelahnya Anda, saya usulkan setiap hari, walaupun Anda lelah, Anda lihat hari ini apa yang telah saya capai. Walaupun hal kecil. Ya, PR saya sudah saya kerjakan 4 halaman. Ya, walaupun idealnya 8 halaman, namun saya sudah kerjakan 4 halaman, lumayanlah. So if you do that every day, then you feel that I'm moving forward, you know. I'm moving forward, ya. Ngomong-ngomong, Anda di semester berapa? Saya di semester akhir. Oh, semester akhir. Berarti tinggal berapa bulan lagi? Oktober saya harus lulus. Oktober akan lulus. Akan lulus. Akan lulus. Oktober akan Pasti lulus. Ya, Pasti lulus. Oke, ya.
Jadi saya akan ajak teman-teman di studio maupun pemirsa di rumah untuk lakukan satu kegiatan, dan saya jamin kalau Anda ikut kegiatan ini dan setelah selesai kegiatan ini semua jadi jauh lebih jelas ya. Untuk itu saya minta teman-teman siapkan selembar kertas. Anda juga di rumah setiap orang siapkan selembar kertas ya. Nabila juga ya. Yes, Ayo ini kita kasih buat kertas. Nabila, Ya. buat Miss Mary kalau mau. Oke. Yes, saya juga ya. Ya. Semua sudah ada kertas ya. Pemirsa di rumah juga setiap orang ambil selembar kertas ya. Oke. Sudah, kertas ini dilipat jadi 2 seperti ini ya. Ya, lipat Pemirsa jadi di rumah 2. juga Sudah, bisa ikut lipat ya. jadi 2. Iya. Yang di rumah juga ikut ya. Setelah itu sobek di garis lipatannya. Seperti ini. Ya. Ya, sobek di garis lipatannya seperti ini. Kemudian susun kembali 2 lembar ini, susun kembali dan lipat jadi 3 bagian. 2 kali lipat yang menjadikan 3 bagian seperti ini, ya. Jadi lipat seperti ini. Lipat menjadi 3 bagian, ya, lipat menjadi 3 bagian. Oke. Kemudian sobek lagi di garis lipatannya. Jadi prakarya nih ya, kayak bikin prakarya. Ya, tenang, saya tidak minta Anda telan kertasnya ya. Oke, jadi Anda ada 6 lembar kertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar kertas. Sudah? Ya, sudah ya. Di 1 lembar kertas, lembar pertama, tulis secara melintang ya. Tulis secara melintang besar-besar. Tulis besar-besar kekayaan. Tulis kata ya berarti Yes, ya, tulis kekayaan kata, ya, kekayaan. bukan mau sekaya apa gitu. Betul, Bukan ya. tulis Jadi, kata kekayaan. Oke. Kedua, tulis kata kesehatan. Kesehatan. Tulis kata kesehatan. Kertas ketiga, keluarga. Tulis kata keluarga. Kertas keempat pula, tulis kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Kelima pula, tulis kerohanian. Kerohanian. Rajin beribadah dan sebagainya. Ya. Ya, Jadi oke. kita fokuskan kelima saja. Ya. Ya. Anyway, di tahap kehidupan Anda sekarang, dari 5 yang penting, silakan pilih dalam hati Anda salah satu yang paling tidak penting antara 5 ini. Semua harus pilih. Ya. Ya, pilih dalam hati Anda. Paling tidak penting untuk saat ini ya, Untuk saat ini. Ya, ya, untuk saat ini ya. Begitu ada perubahan status kehidupan, bisa jadi pilihannya berubah lagi. Sudah ya. Yang dipilih tolong dipisahkan. Oke? Yang dipilih pegang di tangan yang berbeda. Ya. Sudah? Diremas. 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 Nah, remas. Semua remas yang paling ya. tidak Jangan lipat, penting ya. remas ya. Oke, Ya. remas ya. Pemirsa di rumah juga remas ya. 1, 2, 3, lempar kemana-mana suka-suka Anda. Oke ya. Dibuang. Ya. 1, 2, 3. Seru kan? Oh, studio kotor. Nggak apa-apa deh ya. Kayak Sisa mereka berapa? senang Sisa banget berapa? ya. 4. Ulang. Dari 4 yang penting, silakan pilih salah satu yang paling tidak penting antara 4 yang penting dalam hidup Anda saat ini. Pisahkan, remas. Pilihnya sungguh-sungguh. Ini bukan permainan kartu. Oke? Suruh teman yang pilih, jangan. Anda yang pilih. Ya? Anggap serius ya. Pemirsa di rumah juga siap-siap, sudah? 1, 2, 3. Waduh. Oke. Sekarang pilih salah satu yang paling tidak penting antara 3 yang penting. Ya, sekarang yang ketiga. Ya, untuk Anda yang sudah berkeluarga sekarang udah mulai berasa nih. Betul. Ya. Aduh, yang mana? Masih single, masih enteng nih. Remas, remas, Oke. remas. Siap-siap. 1, 2, 3. Oh. Sekarang Anda pilih dan memutuskan mana yang mau disimpan, mana yang mau dibuang. Ya. Pilih pakai otak, pilih pakai hati, terserah. Ya. Remas, yang tidak mau remas. 1, 2, 3. Oke. Sisa berapa? 1. Jangan buang, jangan buang. Oke ya. Saya tidak tahu apa yang tersisa dalam tangan Anda. Tapi yang saya tahu adalah yang tersisa di dalam tangan Anda adalah menurut Anda di tahap hidup Anda saat ini, di atas semua yang penting,
Inilah yang paling penting. Teman-teman, saya tidak suruh Anda buang keluarga, apalagi saya suruh Anda buang Tuhan, enggak. Tetapi saya memaksa Anda memilih prioritas Anda. Dan dalam waktu 5 menit, seolah-olah semua penting. Anda sudah tentukan prioritas Anda. Kalau prioritas sudah jelas, berikutnya hanya mengatur waktu supaya yang penting itu dikerjakan. Berikutnya gini. Nah, orang yang kerjakan ini, walaupun capek, tidurnya nyenyak. Kenapa? Yang harus saya kerjakan, sudah saya kerjakan. Yang bikin lelah tapi hampa adalah sibuk dengan hal-hal di luar daftar ini, sampai tidak ada waktu dan tenaga tersisa untuk kerjakan daftar ini. Maka selalu kita bilang, mengerti prioritas Anda dan dahulukan yang utama. Jadi, Anda dalam kondisi serba penting. Ya. Mana yang lebih penting? Tuntaskan kuliah, atau cari duit, atau kesehatan, atau Tuhan, atau keluarga, Anda yang tentukan. Apa? Mungkin yang kamu tulis apa? Bisa di-share? Yang kamu tulis terakhir? Intip ah. Intip. Kalau prioritas saya saat ini adalah lulus kuliah bulan Oktober ini. Lulus kuliah Yes. bulan Lulus Oktober. kuliah. Berarti cari duit itu pelengkap. Betul. Yes, jadi kalau mau difokuskan, tenaga, pikiran mau difokuskan, fokus kemana? Kuliah. Kuliah. Oke. You see, you got it? It's Udah simple, lebih right? jelas, udah Yes. lebih tahu, lebih semangat. Setidaknya sekarang kamu tahu apa yang harus difokuskan dan apa yang harus dilakukan. Oke, semoga bermanfaat pastinya. Terima kasih buat Nabila, silakan. Terima kasih juga buat Pak James. Ya, jadi setiap kelelahan itu pasti ada solusinya ya, dan sampai saat ini sudah banyak sekali solusi yang diberikan dan pastinya masih akan kita bahas lagi dan tentunya tetap di I Am Possible. Bersama kita bisa I am possible.